Shalom, selamat pagi para guru dan murid sekalian. Kita kembali berjumpa, kita akan bersama-sama beribadah bersama. Mari sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita buka ibadah kita ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan bersaat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan murid sekalian, lagu yang sebentar akan kita nyanyikan ini adalah sebuah lagu penyembahan. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian dari hati kita, hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkenan dengan setiap pujian dan penyembahan yang ditujukan kepadanya. Kita nyanyikan lagu ini, Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan kembali, saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, kita sembah Dia. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar ya Tuhan, saat kami mengangkat hati kami untuk menyembah dan memuji Engkau, Engkau berkenan. Karena Engkaulah yang layak untuk disembah, untuk dipuji. Segala penyembahan dan pujian hanya ditujukan kepadamu. Ya Bapa di dalam surga, kiranya Engkau sertai kami, memberkati, menguatkan dan meneguhkan kami,
melalui setiap pujian maupun juga firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah kami terus dituntun untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagu berikutnya yang akan kita nyanyikan adalah sebuah lagu pujian yang penuh dengan semangat. Pujian ini mengatakan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan bagi kita semua. Walaupun hari berganti hari, tetapi kita senantiasa diperlihatkan tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari kita menyanyikan dengan penuh semangat dari hati kita yang terdalam. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan itu tetap baik. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyentuh hati kita, mengisi hati kita dengan kasih Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan arti, menjalani hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan itu biarlah bisa dirasakan, dialami oleh sesama kita, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi sesama kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Bahasa Kasih. Lagu ini lagu yang lama. Mungkin saya pikir dari kalian banyak yang belum mengenal lagu ini, atau mungkin sudah pernah dengar, tapi belum begitu hafal. Silakan mari menyanyikannya bersama dengan saya. Nanti ada teks, kalian tetap bisa mengikuti melalui teks yang di layar kalian masing-masing. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku fahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari bait yang pertama. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat
padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Bait yang kedua. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Bait yang ketiga. Andaikan aku fahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya yang akan melayani, saya persilakan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tema kita hari ini adalah indah di dalam, sopan di luar. Nah, sebuah tema yang sangat relevan bagi kita untuk menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat hari ini, kita melihat kondisi masyarakat, maka kadang kita menemukan ada sesuatu yang di luar kelihatan baik, tapi di dalam tidak baik. Atau kita lihat di dalam baik,
tapi di luar belum tentu baik. Nah, saya sering menemukan misalnya sebagai sebuah contoh yang nyata, ada mobil yang ada tempel aksesoris Kristen. Ada sepeda motor yang tempel aksesoris Kristen. Tapi ternyata mereka yang mengemudikan, yang membawa mobil dan sepeda motor itu tidak mematuhi aturan lalu lintas. Mungkin ada sepeda motor yang orang yang mengendarainya tidak memakai helm. Atau ada mobil yang harusnya sudah berhenti karena lampu merah sudah menyala, tetapi dia masih menerobos. Nah, saudara, ini berbicara tentang sesuatu yang kelihatan di luar, tapi akhirnya itu tidak menunjukkan sebuah kesaksian yang baik. Kelihatan mobil dan motor tanda kutip itu adalah milik orang Kristen yang harusnya taat kepada peraturan yang ada, tapi justru tidak taat kepada peraturan yang ada. Inilah yang menjadi sebuah penilaian dari orang lain bagi hidup kita. Saya seringkali mengumpamakan hidup manusia itu di dunia seperti sebuah akuarium raksasa yang dimana semua orang itu bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. Sebuah akuarium raksasa yang bisa dilihat dari atas, dari kanan, kiri, depan, ataupun belakang. Bahkan bisa dilihat dari bawah. Siapa diri kita seperti demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di tengah-tengah kita hidup dan menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, maka kita harus membawa hidup kita boleh menikmati sebuah kehidupan yang harus bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa dan jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dalam dunia yang sudah tercemar. Kita hidup di dunia yang sudah dirusak oleh dosa ini. Tapi kita tidak boleh seperti dunia. Kita tidak boleh menjalani hidup kita seperti dunia. Tapi kita harus justru berbeda dari dunia. Dan itulah kita dipanggil dan kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat. Hidup kita itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah tujuan Tuhan menempatkan hidup kita di dalam dunia ini. Waktu kita hidup di dalam dunia yang sudah tercemar dan berdosa ini, kita tidak boleh hidup seperti dunia yang sudah tercemar dan berdosa ini. Tapi kita harus hidup menjadi terang. Kita harus hidup bisa menjadi garam. Bahkan kita harus hidup menjadi ragi. Supaya hidup kita itu berpengaruh. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi hidup kita yang harus bermanfaat. Hidup kita yang harus bisa mempengaruhi orang lain dimanapun kita berada. Dan itulah sebuah kesaksian yang penting bagi hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita menjalani hidup di dalam dunia ini, bila kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang sudah Tuhan ubahkan ini, untuk kita boleh menjalani hidup kita, dan kita boleh mengubah orang-orang di sekitar kita, sebagaimana yang Tuhan sudah berikan tugas itu kepada kita, untuk kita kerjakan dengan baik. Lalu bagaimana kita memahami firman Tuhan yang kita baca? Paulus mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan. Nah, saudara, istilah sopan di sini adalah mestinya kita hidup dengan bertanggung jawab. Kita hidup dengan berkesaksian. Kita hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki.
Maka dengan demikian disitulah kita bisa menunjukkan sebuah kehidupan yang harus bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan. Itu membawa hidup kita bisa melihat. Dan hidup kita itu bisa memberkati orang lain. Dan waktu orang melihat hidup kita, maka mereka tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah hidup di dalam pertolongan dan juga anugerah yang sudah Kristus berikan untuk kita. Lalu bagaimana kita memaknai tema kita pada kali ini? Indah di dalam, sopan di luar. Maka saya ingin mengusulkan beberapa tuntunan praktis kepada setiap kita. Yang pertama adalah, waktu kita ingin menjalani hidup kita indah di dalam dan sopan keluar, maka tentunya harus ada konsistensi di dalam hidup kita. Waktu kita berbicara konsisten, maka apa yang ada di dalam kita, itu yang harus kita keluarkan. Dan apa yang ada di luar, maka di dalam juga harus sinkron. Itulah sebuah konsisten yang harus kita jalankan. Jangan sampai di luar kita tidak konsisten dengan apa yang ada di dalam. Atau yang ada di dalam tidak konsisten dengan yang ada di luar. Maka biarlah kita sebagai orang Kristen, kita boleh menjalani hidup kita dengan konsisten. Sehingga kita tetap mampu untuk memegang prinsip teguh. Dimanapun kita berada, kita tetap konsisten bahwa kita harus indah di dalam. Artinya seluruh kehidupan kita harus memancarkan kasih Kristus. Atau seperti Paulus di bagian lain berkata, bila hidup kita seperti surat Kristus yang layak untuk dibaca, yang layak untuk diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang lain. Dan itulah sebuah konsisten yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita menjalani hidup kita itu, maka kita boleh melihat bagaimana anugerah dan pertolongan Tuhan yang boleh menyertai, menuntun, dan menguatkan setiap kita. Kita ingin konsisten. Bila itu berjalan dalam seluruh kehidupan kita, maka kita tidak boleh dipengaruhi, kita tidak boleh dicemarkan, kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang tidak membawa konsistensi itu tadi. Dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah diubahkan oleh Allah. Dan kita mau hidup dengan konsisten. Sehingga kita bisa indah di dalam. Seluruh karakter kita boleh menuju kepada keteladanan yang sudah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Dan di luar kita boleh memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang hidup sudah diperbaharui. Maka kita sungguh-sungguh menjalani konsisten di dalam kehidupan kita. Secara konsisten itu berarti juga mengatakan diri kita adalah secara keseluruhan, seantero hidup kita, itu menunjukkan bahwa kita bisa konsisten. Dan kita bisa menunjukkan kualitas hidup kita. Kita bisa menunjukkan nilai hidup kita. Kebenaran yang terkandung di dalam hidup kita. Itulah yang harus kita tunjukkan dengan baik. Jangan sampai di mobil kita ada aksesoris Kristen, tapi tidak konsisten. Lalu kita menerobos lampu merah. Jangan sampai di sepeda motor kita ada aksesoris Kristen, tapi kita tidak mematuhi
lalu lintas. Itu berarti tidak konsisten. Tapi bila kita menjalani hidup kita sebagai hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dan kita mau konsisten di dalam hidup kita. Langkah praktis yang kedua adalah harus ada integritas. Integritas adalah bagaimana kita menunjukkan hidup kita, seluruh karakter kita, yang membawa hidup kita itu sebagaimana yang Kristus mau. Waktu kita ingin membangun sebuah integritas, biarlah seluruh karakter kita sungguh serahkan kepada Tuhan. Dan disitulah akan menjadi sebuah keyakinan dan juga kualitas yang ada di dalam hidup kita. Dan integritas itulah yang membawa kita bisa indah di dalam, dan kita menunjukkan kesopanan di dalam hidup kita. Kadang kita bergaul, kita bertanya, oh si A gimana ya? Mungkin lawan bicara kita akan berkata, aduh karakternya kurang baik. Atau di lain kesempatan kita bertanya, si B itu gimana ya? Maka lawan bicara kita akan berkata, wah karakternya sangat bagus. Dan saya memberikan rekomendasi untuk dia. Nah, saudara, bicara integritas berarti juga adalah bicara tentang karakter. Sebuah nilai kejujuran yang bisa kita tunjukkan, kita perlihatkan, baik di dalam maupun di luar, itu harus sama. Saudara, di dalam sebuah integritas, maka kita harus berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam dunia ini boleh ada banyak kesamaan. Sebagai contoh, perusahaan A itu menerima karyawan 2 orang. Dan 2 orang ini sama-sama mempunyai nilai yang sangat mirip. Mempunyai kemampuan manajerial, bahasa, dan juga komunikasi yang sama. Mereka lulus dari universitas yang sama. Mereka juga mempunyai kemampuan yang mirip, yang susah untuk dibedakan. Dan nilai mereka juga sangat mendekat. Pimpinan perusahaan mungkin sejenak akan bingung. Keputusan mana yang akan diambil? Apakah dia harus menerima yang pertama atau yang kedua? Tapi yakinlah saudara, di tengah-tengah banyak kesamaan dari 2 orang pelamar itu, sebenarnya ada satu yang tidak pernah akan sama, yaitu karakter hidup mereka. Dan itu adalah menjadi sebuah ujian, sebuah penilaian yang terakhir dari hidup kita. Seperti 2 pelamar itu. Jangan sampai kelihatan hebat di luar, tapi di dalam tidak menunjukkan sebuah karakter yang baik. Yang berarti kita tidak mempunyai integritas. Marilah kita membangun integritas kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga, harus ada keseimbangan. Saudara, sopan itu berarti juga menunjukkan sebuah keseimbangan. Paulus mengatakan, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Marilah kita hidup dengan sopan. Yang berarti kita juga harus menunjukkan keseimbangan di dalam hidup kita. Kita hidup di dalam dunia yang berdosa, hidup di dalam dunia yang tercemar. Kita juga bergaul dengan orang-orang yang sifatnya mungkin tidak baik.
Tapi harus ada keseimbangan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus bergaul. Tapi firman Tuhan juga mengatakan kita harus menjaga diri kita dengan baik. Supaya kita tetap mampu menjaga keseimbangan kita. Bahwa kita harus sungguh-sungguh menjadi terang, garam, ragi dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan memimpin, menguatkan, dan senantiasa memberikan kemampuan bagi setiap kita. Untuk kita boleh menerima anugerah dan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Keseimbangan berarti di dalam seluruh hidup kita. Kita menunjukkan kepada keinginan, kehendak dari Kristus di dalam hidup kita. Dan kita mempertunjukkan keseimbangan itu dan membawa hidup kita bisa menikmati anugerah di dalam Tuhan. Saudara, di dalam dunia yang porak-poranda, di dalam dunia yang serba sulit, serba kacau, yang sudah tercemar ini, biarlah Paulus yang sudah berkata kepada kita, marilah kita hidup dengan sopan. Kita mau sungguh-sungguh hidup dengan sopan di dalam seumur hidup kita. Supaya kita boleh menunjukkan kualitas hidup kita, yaitu sopan di dalam hidup kita. Kita ingin menunjukkan sebuah konsistensi, integritas, keseimbangan di dalam hidup kita. Kita mau indah di dalam, dan kita juga mau sopan di luar. Maka demikian Paulus berkata, marilah kita hidup dengan sopan di dalam seumur hidup kita. Maka saya yakin Kristus akan memberkati kita, dan Kristus akan menyertai kita senantiasa di dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menguatkan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati supaya kami dapat menjalankan firman-Mu ini dengan baik. Kami mau hidup dengan sopan, ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh berkesaksian, menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami mampu menunjukkan hidup kami. Kami sungguh indah di dalam, dan kami juga bisa menunjukkan hidup kami yang sopan di luar. Dan biarlah kami mampu, ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh konsisten, memiliki integritas dan keseimbangan di dalam kami menjalani hidup kami di hari-hari mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.